Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Peteng, channel pembelajaran tradisi, kebiasaan, dan perkelenian orang Jawa. Di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai watu aji dan juga wesi aji, atau yang sering dikenal di kalangan masyarakat dengan nama jimat. Hanya sekedar berbagi informasi untuk yang awam, yang baru pertama mengenal yang namanya jimat, untuk bisa mendeteksi, merasakan apakah benda bertuah yang kita pegang itu ada kodamnya atau tidak. Jadi untuk yang pemula-pemula, karena kalau yang udah master-master, udah senior-senior, sudah jadi suhu, itu sangat mudah untuk mendeteksi benda-benda yang bertuah. Jadi untuk pemula di sini saya tunjukkan ini ada dua jenis batu. Ada dua jenis batu. Batu ini dua tapi satu. Maksudnya dua tapi satu begini. Ketika salah satu batu ini dideteksi, dilihat kodamnya, bahkan ditanya namanya, ini nggak ada apa-apanya. Begitu pula dengan yang satunya ini dua. Begitu pula dengan yang ini. Ini kalau dideteksi, ditanya-tanya, dicek, kodamnya juga nggak ada. Kodamnya nggak ada. Kalau ditanya pun ya nggak ada. Nggak ada yang mau jawab. Tapi kalau dua batu ini dijadikan satu, dideteksi, ditanya, baru kita akan merasakan auranya, aura kodam dari benda bertuah ini, kita baru bisa merasakan. Bahkan bisa kita tanya namanya siapa. Tapi kalau untuk pemula mungkin hanya bisa merasakan dan bisa mendapatkan petunjuk jenis kodamnya itu apa. Dari dua batu ini dijadikan satu, atau kalau yang lain bukan batu ini ya sendiri nggak apa-apa, karena ini batu ini dua jadi satu ya dijadikan satu, dipegang. Nah ini dipegang yang kuat. Ketika kita megang benda ini, batu ini yang kita pegang yang kuat, kemudian kita ucapkan syahadat 3 kali. Habis syahadat 3 kali, sholawat Nabi 3 kali. Nah, ketika kita mengucapkan syahadat
dan juga sholawat Nabi, tahan napas. Napasnya ditahan, pusatkan ke perut. Pusatkan ke perut. Kemudian bayangkan, mata kita terpejam, bayangkan tentang batu atau besi yang kita pegang ini. Kita bayangkan. Ketika kita membayangkan, maka ketika benda yang kita pegang itu ada kodamnya, maka kita akan bisa merasakan kodam itu. Kalau kita bisa merasakan semakin kuat kodam itu, maka benda yang kita pegang, kodam yang ada di benda bertuah tadi, itu bisa digunakan oleh seseorang untuk melindungi diri orang tersebut. Tapi kalau semakin lama kita membayangkan benda yang kita pegang, namun auranya, kekuatannya yang kita rasakan kok kecil, itu biasanya benda itu hanya bisa digunakan untuk melancarkan usaha atau penglarisan kalau mau dagang. Jadi ketika kita membayangkan, kita pejamkan mata, kita bayangkan, kita minta petunjuk, maka akan terbentuk, tergambar di benak kita itu jenis kodam apa yang ada di benda ini. Apakah kodamnya itu berupa manusia, wujudnya manusia, wujudnya hewan, atau wujudnya seperti apa, itu akan terbentuk di benak kita. Itu untuk mendeteksi benda-benda bertuah untuk para pemula. Kemudian kalau untuk yang sudah senior, yang sudah nggak asing lagi, itu biasanya cukup dipegang ya, dipegang, kemudian disebut namanya, nama batunya atau besinya. Kalau batu ya batu aji, kalau besi ya besi aji atau besi aji. Maka akan langsung terbentuk kodamnya dan juga bisa ditanya namanya siapa, asalnya dari mana, tujuannya mau apa, kemudian kegunaannya untuk apa. Itu bisa. Saya akan tunjukkan salah satu koleksi saya, besi aji. Ini. Ini usianya, ini sudah ratusan tahun, Jadi benda ini sudah ada, saya belum lahir. Nah ini. Salah satu koleksi ini bukan buatan manusia zaman sekarang. Ini buatan zaman dulu.
Kalau diperhatikan betul, di sini, nah di sini, ini akan tampak keunikan, ya, akan tampak keunikan. Ini ada di era Majapahit, kerajaan Majapahit, ya. Ada di zaman kerajaan Majapahit. Namanya saya save, saya simpan namanya, ya. Kemudian kegunaannya untuk apa juga saya simpan, tidak saya sampaikan, mohon maaf. Untuk beberapa orang, sebagian orang, ya, yang memiliki watu aji atau wesi aji, di video saya sebelumnya saya sudah menyampaikan, menceritakan, dan saya publikasikan. Jangan sampai terkecoh, jangan sampai selip ketika kita menggunakan keris atau benda bertuah lainnya. Artinya maksudnya jangan sampai kita salah ucap. Jangan sampai kita salah ucap. Yang kita minta pertolongannya, kita minta bantuannya, kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ke siapa-siapa. Batu aji dan juga wesi aji, benda bertuah lainnya, itu hanya sebagai perantara. Jadi jangan sampai salah ketika kita mengucapkan bahasanya, jangan sampai selip. Ini saya ada beberapa koleksi, ya, ada beberapa koleksi. Namun untuk video kali ini saya hanya menunjukkan satu buah koleksi saya, wesi aji, ya. Tadi sudah batu aji, ini wesi aji. Kemudian bagaimana kita mendeteksi apakah wesi aji ini juga ada kodamnya atau tidak? Jadi caranya juga sama dengan yang tadi untuk mengetahui apakah batu tersebut berkodam atau tidak. Jadi untuk yang pemula ini cukup seperti ini. Cukup seperti ini. Ini tekan yang kuat. Tekan yang kuat, kita baca syahadat 3 kali, sholawat Nabi 3 kali, sambil tahan napas, kemudian pejamkan mata, minta petunjuk untuk diberitahu ke kita jenis kodam yang ada di wesi aji. Jadi kita minta petunjuknya. Itu untuk yang pemula. Tapi kalau yang sudah master-master, yang sudah malang melintang dari dulu di dunia mistis, di dunia perklenian, sudah tidak asing dan tidak terlalu sulit. Ketika melihat pun langsung bisa menyebutkan ini jenis
apa, kodamnya apa, bahkan juga begitu melihat langsung bisa berkomunikasi dengan benda bertuah ini. Jadi silakan yang punya koleksi dilestarikan koleksinya, dipertahankan koleksinya ya. Yang penting jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah ketika menggunakan atau mengucapkan benda tersebut. Yang seharusnya minta ke sang pemilik hidup, nanti malah mintanya ke watu aji atau ke wesi aji. Jadi walaupun toh bahasanya sangat sepele, tapi akan membawa dampak yang luar biasa. Jadi gunakan bahasa yang pas, jangan sampai diri kita terjerumus, kita kepleset, kita malah jatuh. Ini ya. Saya tunjukkan satu koleksi saya yang ini. Mudah-mudahan di video yang akan datang saya akan menunjukkan koleksi yang lain ya. Koleksi saya yang lain. Dan siapa tahu di video yang akan datang pun saya sudah mendapatkan izin untuk menyebutkan nama kegunaan dari wesi aji ini. Kalau sudah dapat izin, baru saya sampaikan, saya publikasikan nama dan kegunaan dari benda tersebut. Kemudian apakah watu aji dan wesi aji itu memberi makan? Maksudnya kita memberi makan ke watu aji atau ke wesi aji? Sebetulnya kalau memberi makan itu tergantung dari sang pemiliknya. Tergantung dari sang pemiliknya. Ada yang 35 hari sekali, selapan dino, itu memberi makan ada. Ada yang di malam Jumat Kliwon ada, Selasa Kliwon ada, mungkin malam-malam yang lain juga ada memberi makan. Ada juga yang memberi makannya 1 tahun sekali, pas di bulan Muharram atau bulan Suro. Tapi ada juga yang tidak memberi makan sama sekali. Kalau untuk saya pribadi ya, saya sendiri ya, kadang saya kasih makan, kadang ya enggak. Yang rutin itu biasanya 35 hari sekali itu ngasih makan. Apakah makannya sama? Tidak ya. Makannya beda-beda. Ada yang menggunakan minyak bambu, ada yang minta bunga dan minyak juga ada. Kalau saya memakai minyak ini namanya minyak Istanbul. Minyak Istanbul ini. Kalau di pasar ada yang harganya sampai 100.000, 200.000 sampai 500.000, bahkan lebih juga ada. Tapi saya pakai yang ini, yang Istanbul ini, murah meriah.
ini harganya 10.000. Harganya 10.000. Kalau saya beli di pasar harganya 10.000. Kalau ini saya berikan makan ke wesi haji atau watu haji, saya kasih makan watu haji, wesi haji pakai minyak ini enggak sekali pakai, ini bisa saya pakai berkali-kali, jadi enggak langsung habis, hemat, ngirit. Kenapa kok saya pilih yang 10.000? Apakah ada istimewanya? Tidak ada istimewanya, karena saya mampunya ya belinya ini yang 10.000, jadi tidak yang mahal, enggak yang mahal, tapi yang murah meriah. Yang penting ikhlas. Ikhlasnya ini ya ini, daripada yang 100.000, 200.000, 500.000 mahal tapi enggak ikhlas, mendingan yang ngasih yang murah tapi ikhlas. Jadi untuk kembali lagi, untuk mendeteksi benda-benda yang bertuah, baik itu watu aji atau si aji, untuk yang pemula ya, untuk yang pemula ya seperti itu. Jadi cukup tahan napas, ucapkan syahadat 3 kali, sholawat Nabi 3 kali sambil pejamkan mata, kemudian minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberi petunjuk kodamnya apa dari benda yang kita pegang. Kalau misalkan kita pegangnya batu ya batu, kalau besi ya besi. Nanti kita akan diberi petunjuk ya. Tapi sebelum kita diberi petunjuk itu, kita sudah bisa merasakan, ini kodamnya luar biasa, kuat kodamnya. Ini kodamnya lemah, kodamnya kecil. Jadi kita akan bisa merasakan. Baru setelah kita merasakan itu, kita minta petunjuk Allah, kemudian kita akan diberi petunjuk kodamnya itu apa yang ada di benda bertuah yang kita pegang. Apakah itu jin, apakah itu wujudnya manusia, wujudnya hewan, dan lain sebagainya. Karena banyak sekali, jenis-jenisnya itu banyak. Karena jenis batu aji dan wesi aji juga banyak. Di dunia ini banyak. Jadi tidak cuma 1, 2, 3, 100 itu enggak. Ribuan. Dan orang pun mendapatkannya itu ya bervariasi. Ada yang dikasih temennya, kasih orang tuanya, dikasih mbahnya. Ada yang dari narik dari alam. Ada juga yang tahu-tahu dapat, entah itu watu ajinya atau besi ajinya yang datang langsung ke rumahnya atau seperti apa. Jadi bervariasi. Jadi bisa mencari, bahkan kita pun bisa dicari, cocok-cocokan. Kalau kita dapat watu aji atau wesi aji, kalau watu aji atau wesi aji, dua buah benda yang bertuah yang ada kodamnya itu cocok dengan kita, ya dia akan nyaman berada di rumah kita. Tapi kalau dia tidak cocok, maka dia ya bisa pergi meninggalkan kita, mengembara kembali ke alam, terus dapat majikan yang baru. Beda-beda.
Modelnya beda, jenisnya beda, makanannya juga beda-beda, kegunaannya beda, asal usulnya juga beda, tidak sama. Silakan dicoba, silakan dideteksi, silakan dicek bagi yang punya benda bertuah di rumahnya masing-masing. Dicek, deteksi kodamnya seperti apa. Bahkan ada juga tradisi untuk mengetahui atau mendeteksi kodam itu dengan cara di bawah tidur. Jadi ada yang dalam keadaan dia berpuasa, dia suci, dia bersih, kemudian waktu aji atau wesi aji ada yang ditaruh di bawah bantalnya, taruh di bawah leher, malam pertama di bawah leher. Kok tidak dapat petunjuk apa-apa, berarti besoknya malam akan ditaruh di pinggang, di bawah pinggang ditaruhnya. Kalau setelah di bawah pinggang tidak dapat petunjuk apa-apa, maka malam yang ketiga benda tersebut akan ditaruh di kakinya. Pol ini di kaki. Kalau di malam ketiga pas di kaki, kok si pemilik benda bertuah ini tidak dapat petunjuk apa-apa, ya berarti emang benda bertuahnya itu tidak ada apa-apanya, tidak ada kodamnya, tidak ada makhluknya, dan tidak bisa digunakan untuk apa-apa. Tapi kalau benda tersebut ada kodamnya, begitu malam pertama ditaruh di bawah leher, maka malam itulah dia akan ketemu dengan kodamnya. Tapi ingat, ketika kita mencoba mendeteksi benda berkodam, benda bertuah ditaruh di bawah leher, pinggang, atau di kaki, kita dalam keadaan bersih, tidak kotor. Jadi kalau mau tidur, ambil air wudhu dulu. Nanti kita akan dikasih petunjuk, akan ditemui oleh si kodam tadi, oleh si penunggu benda bertuah tadi. Ketika kita ditemui, kita bisa bertanya, menanyakan siapa namanya, dari mana, terus mau ikut siapa, kegunaannya untuk apa, itu bisa ditanyakan. Jadi mau yang model seperti apa, secara manualan itu bisa dicek, dideteksi dengan cara digenggam yang pertama, yang kedua dibawa tidur. Dibawa tidur, ditaruh bawah leher atau pinggang atau di kaki. Jadi sangat mudah sekali untuk membedakan ada kodamnya atau tidak. Jadi ulasan gambaran saya mengenai waktu aji dan wesi aji, bagaimana cara memberi makan, apakah harus diberi makan atau tidak, saya rasa untuk yang pemula-pemula pun sudah banyak mendengar cerita dari leluhurnya bagaimana memperlakukan benda bertuah. Tapi ingat, di video sebelumnya saya sudah sampaikan, kita jangan terlalu meyakini. Kita tetap yakin, percaya, itu hanya satu. Jadi segala sesuatu itu ya harus kita timbang-timbang dulu, kita pikir-pikir dulu.
Ingat, jangan pernah minta sesuatu ke benda yang bertuah, tapi mintalah segala sesuatu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watu Aji dan juga Usi Aji itu bisa jadi perantara kita. Jadi jangan sampai selip, jangan sampai salah dalam mengucapkan bahasa yang ada hubungannya dengan benda bertuah. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekeliruan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para master, kepada para senior. Sekali lagi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.